Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Riko sebagai coach dan Bu Dwi Marina sebagai coach akan membahas terkait masalah yang terjadi pada Bu Dwi Marina, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu, kita mulai ya. Ya, Pak. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Pak Ibnu. Bu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Baik ya. Tapi tadi saya lihat Ibu agak murung. Ada masalah apa ya Bu Dwi? Ya begini Pak. Saya itu merasa kemarin kan kita habis belajar di guru penggerak tentang pembelajaran mendiferensiasi ya Pak. Nah jadi saya mencoba tuh Pak menerapkan di kelas saya. Tapi yang saya lihat dengan pelajaran yang berbeda itu anak berubah-ubah Pak. Jadi ketika pelajaran ini dia nyaman dengan gambar, ketika pelajaran ini dengan video. Nah, kemudian akhirnya itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya rasa mereka jadi seperti ikut-ikutan gitu Pak. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya lihat kok anak-anak ini ikut-ikutan. Jadi hasil nilainya kurang kurang meningkat begitu Pak. Saya juga merasa penerapan saya Pak diri sayanya atau bagaimana begitu ya Pak. Jadi Ibu tahu kalau anak itu belajarnya ikut-ikutan dari mana, Bu? Karena begini Pak, ketika saya pelajaran matematika kemarin ya Pak, si anak contoh namanya Delon Pak. Bu, saya maunya sambil nonton video, saya suka nonton video Bu. Kemudian ada si Afif dengan gambar. Nah, ketika saya sudah ganti pelajaran nih Pak, saya ke Ya, IPAS. Saya tiba-tiba si anak, karena mungkin mereka kan biasanya teman anak-anak itu kan berkelompok ya Pak ya, teman-teman ya. itu. Jadi, Bu saya nggak jadilah Bu, saya mau pindah aja. Aja ini ikut. Kata, jadi menurut saya, waduh bagaimana ya saya harus menyikapi anak-anak ini ya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi supaya efektif dan meningkat anak itu jadi meningkatkan Pak menangkap ilmu yang saya berikan gitu Pak. Oh, jadi anak itu cenderung lebih mengikuti temannya ya, Bu ya. Iya Pak. Terus dari hasil belajarnya sendiri gimana, Bu? Hasil belajar ada perubahan tapi tidak signifikan Pak. Jadi naik turun ini saya lihat malah Pak. Hasilnya tuh jadi saya merasa kurang puas dengan apa yang sudah saya laksanakan gitu Pak. Jadi menurut Ibu kalau hasil belajar itu kurang signifikan, ada nggak sih Bu cara yang Ibu pikirkan ya terkait pembelajaran diferensiasi ini supaya anak-anak itu nggak ikut-ikutan? Saya mungkin ingin tadinya kan saya mau bertanya satu persatu Pak. Sebenarnya kalian ini anak-anak senangnya di pelajaran ini berganti-ganti media yang Ibu pakai atau kalian mau satu saja apa harus saya analisis satu persatu begitu ya Pak ya? Menurut Ibu seperti itu. Begini Bu, Ibu sudah mencoba dengan satu media. Iya Pak, kalau kemarin sih saya coba 2 ya Pak. Jadi Ibu mencobanya langsung 2 ya. Iya Pak. Dari hasil belajar itu sudah Ibu pisahkan yang baik dan yang kurang baik. Iya Pak. Terus media yang Ibu berikan seperti apa yang pada video itu? Kalau kemarin itu saya pakai gambar, hanya gambar perinan Pak dengan video pembelajaran Pak. Apakah videonya sudah Ibu buat sesuai dengan uh, karakteristik anak videonya? Saya kemarin itu ambil dari YouTube sih Pak, jadi mungkin belum sesuai dengan karakter anak ya Pak ya. Bisa jadi video Ibu kurang sesuai ya Bu ya. Langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya anak itu lebih tertarik dengan media yang Ibu buat?
Sepertinya mungkin saya Pak akan berusaha dengan media lain mungkin ya Pak. Mungkin dengan memanfaatkan media yang ada di sekitar anak, media nyata mungkin ya Pak. Mungkin harus saya eh, tambah lagi medianya ya Pak. Jadi mungkin ada anak-anak yang bingung di mana sebenarnya kebutuhannya. Mungkin saya rasa seperti itu Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi Ibu itu sudah dilakukan dengan baik, tapi misalnya anaknya ikut-ikutan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, terus Ibu tadi membuat media yang ngambil dari YouTube. Iya Pak. Terus saya mau tahu nih Bu, tujuan Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Saya itu mau membantu anak Pak agar mereka itu lebih mudah memahami atau menyerap pengetahuan atau materi yang diberikan sehingga nilai anak-anak itu atau pemahamannya itu bisa berkepanjangan, bukan hari ini mereka ingat terus besok sudah dilupakan seperti itu Pak. Jadi ya bermakna ya Pak ya Ya, bahasanya ya Pak ya. saya paham tujuan Ibu, tapi ternyata setelah Ibu lakukan hasilnya tidak seperti yang diinginkan ya Bu ya. Iya Pak. Terus Ibu apakah memiliki solusi kira-kira dari media yang tidak menarik tadi dengan dibuat dengan benda seadanya kira-kira anak itu akan tertarik apa enggak? Saya rasa anak akan tertarik, Pak, karena mereka akan mengingat selalu, oh, ketika nanti mereka dewasa bertemu dengan materi yang sama atau yang berkaitan, mungkin mereka, oh, saya ingat dulu ibu ini mengajarkan begini. Oh, ketika dia, misalnya saya pakai tusuk sate gitu, Pak, buat menghitung KPK. Oh, ketika mereka sedang menghitung, oh, besok kira-kira harus berapa barengan di tanggal berapa lagi. Mereka mungkin ingat ya, Pak, karena sudah langsung merasakan atau mengalaminya dengan nyata. Nah, jadi itu yang akan Ibu lakukan ya Bu ya untuk siswa. Iya, Pak. Apakah diferensiasi ini Ibu lakukan di kelas Ibu saja atau rekan guru lain ada yang pakai? Ada Pak berdiferensiasi rekan guru yang lain, tapi baru beberapa Pak. Karena di sekolah kami kan itu rombelnya banyak ya Pak. Nah, jadi yang saya lihat sudah melaksanakan diferensiasi itu baru ada 2 kelas Pak, yaitu di kelas 6 dan di kelas 4 Pak. Kelas 6 dan kelas 4 ya Bu. Ibu sudah pernah mencoba untuk berdiskusi tentang materi dengan guru yang menerapkan itu? Belum sih Pak. Kira-kira ke depannya bagaimana tindakan Ibu? Ya, saya rasa saya akan meminta bimbingan dari kepala sekolah atau masukan. Saya juga mungkin akan bertanya atau berkolaborasi dengan guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya saya bisa lebih tepat lagi menerapkannya, Pak. Iya, betul Bu. Jadi tidak terlalu berat ya Bu ya kalau dikerjakan bersama-sama ya Bu. Iya, Pak. Terus kan ketika Ibu sudah punya pandangan nih ke depan mau berbuat apa, yang akan melakukan itu kira-kira siapa saja gurunya Bu? Karena di kelas kami itu ada, kebetulan saya di kelas 5 ya, Pak. Dan di sekolah Aha. saya itu kelas 5-nya itu ada jenjang A, B, dan C, Pak. Oh, banyak muridnya Bu. Iya Bu, iya Pak. Kemudian saya juga Pak, itu kan ada guru lain mata pelajaran seperti olahraga, agama, bahasa Inggris, bahasa Lampung ya Pak. Nah, saya itu inginnya atau rencana saya ingin juga mengajak guru-guru dari kelas 5B dan C, kebetulan saya di 5A ya Pak, supaya mereka juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, begitu juga dengan guru-guru mata pelajarannya, begitu Pak. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya itu ya. Ya, Terus saya yakin bisa, Pak. apa Ibu yang Ibu harapkan dari pembelajaran itu dengan teman-teman besok harapan Ibu apa? Dengan teman-teman yang saya harapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kami laksanakan ketika berhasil tuh saya berharap anak-anak itu nilainya akan meningkat, pemahamannya lebih baik dan mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Begitu, Pak.
Jadi lebih tepatnya yang ingin Ibu capai tadi? Yang ingin saya capai Ya, itu, yang ingin Ibu capai tadi apa ya? nilai akademis anak meningkat, kemampuan saya sebagai guru juga bisa lebih baik dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ya itu balik lagi Pak, kebutuhan anak terpenuhi Pak pembelajarannya. Oke, saya rasa Ibu sudah dapat menentukan tindak lanjutnya ya. Ya Tadi Pak. mungkin ada dua tindak lanjut Ibu tadi ya. Yang pertama tadi dan yang kedua bisa Ibu ulang. Yang pertama membuat apa? Yang tadi pertama itu membuat pembelajaran dengan media yang ditambah lagi seperti media konkret tadi ya Pak ya, media sekitar Eh, lingkungan anak. Terus kalau dengan teman sejawat, Ibu akan melakukan apa tadi? Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Saya yakin sekali Ibu bisa melakukan itu. Ya Eh, Pak, semoga Pak, amin. ya, mulai kapan Ibu akan melakukan itu, Bu? Saya secepatnya Pak, kalau bisa dalam waktu minggu-minggu ini saya sudah bisa melaksanakannya. Karena minggu ini kami sedang PTS Pak, jadi mungkin Oh, setelah mungkin PTS akan saya laksanakan minggu Pak. depan ya. Ya, Iya Pak, secepatnya lebih baik untuk iya Pak. masalah Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah menemukan solusinya dengan membuat media dan dibantu rekan sejawat. Saya yakin hasilnya akan lebih maksimal ya, Bu ya. Semoga Pak, iya Pak. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Iya Oke, Pak. terima kasih. Mungkin diskusi kita sampai sini ya, Bu. Saya Iya akhiri. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.